Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nabila dengan NIM 106230028 dari kelas Hukum Tata Negara 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pidana mengenai alasan pembenar, pemaaf, dan penghapus tuntutan. Baik, saya langsung aja ke materi. Alasan pembenar, pemaaf, dan penghapus tuntutan. 1. Pengertian alasan pembenar. Alasan pembenar adalah sebuah konsep dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk membenarkan tindakan yang jika dilihat dari sudut pandang biasa dianggap sebagai tindak pidana. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan tidak akan dipandang sebagai kejahatan, melainkan justru dibenarkan berdasarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ada pada saat tindakan tersebut dilakukan. Alasan pembenar dalam hukum pidana. 2. Dasar hukum alasan pembenar di Indonesia. Alasan pembenar diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam pasal 49 sampai dengan pasal 51. Pasal-pasal ini mengatur berbagai kondisi yang memungkinkan seseorang untuk tidak dianggap bersalah atas tindakan yang dilakukan selama tindakan tersebut memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Ketiga, contoh kasus. Contoh kasus: dalam sebuah kasus yang melibatkan pembelaan diri, pelaku mungkin menghadapi situasi di mana mereka diserang dengan senjata tajam. Jika pelaku menggunakan senjata api untuk membela diri, pengadilan harus mengevaluasi apakah penggunaan kekuatan tersebut wajar dan proporsional. Pengadilan akan melihat apakah pelaku memiliki pilihan lain untuk melindungi diri yang lebih tidak mematikan, atau apakah mereka benar-benar berada dalam situasi yang mengharuskan mereka untuk menggunakan senjata tajam, senjata api. Alasan pemaaf dalam hukum pidana. 1. Pengertian alasan pemaaf. Alasan pemaaf dalam hukum pidana merujuk pada kondisi di mana tindakan yang dilakukan oleh seseorang diakui sebagai tindakan kriminal, tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena keadaan tertentu yang mempengaruhi kapasitas mental atau moral mereka saat melakukan tindakan tersebut. Berbeda dengan alasan pembenar, di mana tindakan tersebut dianggap tidak bersalah. Alasan pemaaf mengakui kesalahan tetapi memberi dispensasi dari hukuman berdasarkan kondisi pelaku. Alasan pemaaf dalam hukum pidana yang kedua. Dasar hukum alasan pemaaf. Dasar hukum untuk alasan pemaaf diatur dalam KUHP yang mencakup berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi tanggung jawab pidana seseorang. Beberapa ketentuan dalam KUHP memberikan kerangka bagi pengadilan untuk mengevaluasi apakah pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan pidana berdasarkan keadaan yang mempengaruhi kapasitas mental atau moral mereka. Hal ini mencakup pasal 44 dan pasal 45 KUHP yang menjelaskan tentang keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Yang ketiga, contoh kasusnya adalah kasus di mana pelaku mengalami gangguan mental saat melakukan tindakan pidana. Dalam kasus ini, pelaku mungkin menunjukkan gejala psikologi yang jelas seperti halusinasi atau ketidakmampuan untuk membedakan antara benar dan salah. Pengadilan akan melakukan penilaian psikologis untuk menemukan apakah kondisi mental pelaku mempengaruhi keputusan mereka saat melakukan tindakan tersebut. Jika terbukti, pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atau diberikan penanganan rehabilitas yang lebih sesuai. Penghapusan tuntutan dalam hukum pidana. 1. Pengertian penghapusan tuntutan adalah mekanisme dalam hukum pidana di mana tuntutan hukum terhadap seseorang dihapuskan atau dihentikan berdasarkan kondisi tertentu. Yang kedua, dasar hukum penghapusan tuntutan diatur dalam berbagai ketentuan dalam KUHP yang menjelaskan kondisi di mana tuntutan hukum dapat dihentikan. Salah satu ketentuan hukum dapat dihentikan
utama yang mengatur penghapusan tuntutan adalah pasal 76 KUHP yang memberikan pengadilan hak untuk menghentikan proses hukum dalam keadaan tertentu. Yang ketiga, contoh kasusnya salah satu adalah kasus di mana pelaku tindakan kriminal seperti pencurian telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan berupaya untuk memperbaiki kesalahan dengan memberikan kompensasi kepada korban. Dalam situasi ini, pengadilan dapat memutuskan untuk menghapus tuntutan terhadap pelaku, mempertimbangkan bahwa mereka telah mengambil langkah. Implikasi hukum dari alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan. 1. Dampak terhadap sistem hukum. Keberadaan alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan memiliki dampak signifikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertama, alasan pembenar dan pemaaf menciptakan ruang bagi penegak hukum untuk melakukan penilaian lebih manusiawi terhadap tindakan kriminal. Implikasi hukum dari alasan pembenar, pemaaf, dan penghapus tuntutan. Yang kedua adalah pandangan masyarakat. Sebagai masyarakat cenderung mendukung penerapan alasan pembenar dan pemaaf sebagai bagian dari pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem hukum. Percaya bahwa individu yang terlibat dalam tindakan pidana tidak selalu sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ketiga, rekomendasi pertama, diperlukan penguatan pelatihan dan pendidikan bagi penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan aparat kepolisian tentang prinsip-prinsip rehabilitas dan keadilan restoratif. Kedua, penting untuk mengembangkan pedoman yang jelas dan terstandarisasi dalam menerapkan alasan pembenar dan pemaaf. Ketiga, penting untuk mengembangkan pedoman yang jelas dan terstandarisasi dalam menerapkan alasan pembenar dan pemaaf. Dari materi saya di atas, saya akan menyimpulkan dalam pembahasan mengenai alasan pembenar, pemaaf, dan penghapusan tuntutan dapat disimpulkan bahwa ketiga konsep ini memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Alasan pembenar memungkinkan tindakan yang biasanya dianggap sebagai tindak pidana untuk dibenarkan dalam situasi tertentu seperti dalam kasus pembelaan diri. Sebaliknya, alasan pemaaf memberikan ruang bagi pengakuan bahwa pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena kondisi yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak dengan akal sehat. Penghapusan tuntutan di sisi lain menunjukkan bahwa tidak semua tindakan pidana harus dihukum secara tetap, melainkan dapat dinilai kembali berdasarkan pertimbangan keadilan, seperti adanya perdamaian antar pelaku dan korban. Keseluruhan pemahaman dan penerapan yang tepat dari ketiga konsep ini sangat penting untuk mencapai keadilan dalam sistem hukum pidana. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.